Apa kabar untuk Pisces? Semoga dalam keadaan sehat ya. Apa kabar? Kali ini aku mau reading buat teman-teman Pisces tentang energi asmara dia ke kamu di bulan Juni tahun 2022. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general, jadi nggak semua harus cocok, nggak semua harus resonate dengan keadaan kalian di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ya. Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi asmara dia kepada zodiak Pisces. Sun, Moon, Rising, dan Venus bulan Juni tahun 2022. Oke. Aku cek dulu di sini ada Two of Pentacle. Pisces, aku lihat ada Two of Pentacle. Ada Strange. Ada Knight of Pentacle. Ada Ace of Pentacle, ada King of Pentacle, banyak pentacle ya kalau aku lihat di sini. Oke, ada The Sun, ada Nine of Wands. Masalah yang nggak selesai ya, masalah kalian ini kayak belum selesai, ada masalah yang belum selesai. Entah dia ya, dia tuh punya masalah yang belum selesai, entah ke kamu atau apa. Oke, Four of Cups. Ini ada yang cuek ini. Dalam hubungan atau dianya yang cuek atau kamu yang cuek nih. Ya, tapi aku lihat dulu. Gini soalnya. Bisa saja hubungan kalian ini kayak seolah-olah sulit banget untuk dipertahankan. Ya, sulit banget. Nah, bisa saja kamu nih yang sulit ya. Soalnya mungkin dia ini tipikalnya terlalu cuek. Bisa juga seperti itu. Atau kamu nih. Atau kamu nih yang terlalu cuek, atau kamu ini yang terlalu apalah, atau ada yang difokusin. Nah, soalnya jadi kayak saat dia ke kamu ini nggak terlalu kamu pedulikan. Bisa juga seperti itu ya, tapi aku cek dulu di sini. Soalnya gini teman-teman, dengan hadirnya Strange, ini loh, bukan berusaha ya, jadi kayak berusaha mempertahankan hubungan di sini meskipun sulit. Nih, berusaha bertahan walaupun ini sulit. Jadi kayak orang ini kayak berusaha untuk menyeimbangkan dirinya biar nggak jatuh. Nah, di belakang kita lihat ada ombak, ada kapal. Jadi seolah di sini tuh kayak kapal itu atau dalam hubungan kalian ini sedang mengalami guncangan, teman-teman ya. Sedang mengalami guncangan, sedang menghadapi masalah, di mana masalah ini berusaha untuk dipertahankan. Nah, ini berusaha untuk dipertahankan, mau keluar dari situasi ini, mau keluar dari jalur ini kayaknya sulit. Aku lihat dia seperti itu. Nggak tahu ini siapa yang menghindar di sini. Makanya di sini aku lihat kayak ada yang cuek ya, ada yang cuek, ada yang nggak bisa dihubungin, ada yang cuek di sini karena ada yang menghindar di sini. Nah, ini bisa kamu atau dia. Ada yang cuek, ada yang berusaha menghindar di sini. Karena alasannya apa? Kembali lagi, kalau ada perubahan untuk menjadi orang yang lebih baik, maka ini mungkin saja bisa berhasil hubungannya. Nah, katakanlah memang ini adalah dia yang mengharapkan ada perubahan dari kamu. Ini mungkin saja dia yang tidak peduli, bisa juga. Atau dia yang cuek sama kamu. Learn how to be an adult, bisa ya. Gimana untuk belajar lebih dewasa, bisa juga. Karena di sini aku juga lihat ada passion atau terlalu jadi seseorang itu kalau sudah suka ya, suka dengan sesuatu, sayang dengan seseorang,
Gimana caranya orang itu dipertahankan tanpa memedulikan caranya ini benar atau enggak. Nah ini, kalau aku lihat ini lebih ke arah bahwa dalam hubungan ini terlalu posesif. Tapi lebih ke arah bahwa tanpa menyadari apa yang dilakukan ini benar atau enggak. Kalau benar, nah ini ya kembali. Kalau benar, posesif gak masalah. Tapi kalau caranya benar, ini mungkin gak jadi guncangan dalam hubungan di sini kalau aku lihat. Ya, tapi dia percaya. Balik lagi, alasan mungkin dia masih bertahan ini loh, masalah dalam hubungan. Dia merasa bahwa kenapa sih masalahnya nggak selesai-selesai, kenapa sih seperti ini ya. Salah satunya juga karena ada The Hangman, teman-teman ya. Salah satunya adalah The Hangman. Dalam kata hati apa? Di sini kalau aku melihat kondisinya itu seolah-olah dia mengatakan bahwa don't judge me gitu loh. Jangan asal karena pemikiran kamu sendiri tanpa kamu mengetahui kenyataannya itu kayak gimana dan seperti apa. Nah, itu. Ya. Jangan terlalu gegabah dalam menilai sesuatu sebelum mengetahui kenyataannya bagaimana dan seperti apa. Oke, aku mau cek dulu di sini. King of Pentacle, ada apa ini? Di Emperor ada yang selalu kayak merasa dirinya paling benar. Jadi kayak ada yang mencoba controlling, seperti aku bilang, possessive and controlling. Ini kayaknya aku punya dua skenario di sini nanti. Nih, aku lihat ada yang mencoba untuk obsesi. Nah, ini lebih ke arah obsesi ya, sorry. Jadi aku lihat ada obsesi. Kalau menginginkan seseorang, gimana caranya untuk didapat tanpa mengetahui cara dia ini benar atau tidak, akhirnya juga timbul controlling. Nah ini, harus melakukan apa yang harus dilakukan. Ini bisa saja dia. Nih, mungkin kamu terhubung dengan orang yang cukup controlling, bisa juga. Nanti ya, itu untuk yang kedua. Jadi tapi yang pertama, dia merasa bahwa kamu tuh adalah orang yang controlling, terlalu obsesi. Tapi dia percaya bahwa suatu saat kamu berubah, teman-teman. Nah ini loh. Tapi dia tahu bahwa perubahan itu nggak sekarang. Mungkin dengan cara dia ini menghindar dari kamu, nggak kontak kamu, menghilang tiba-tiba dari kamu. Karena apa? Ini menyadarkan kamu. Nah ini loh. Ya. Karena dia itu ingin bahwa jangan ngejudge itu tadi ya. Jangan terlalu berpikir yang berlebihan tanpa mengetahui kenyataan. Dia inginnya seperti itu. Makanya dia ini merasa bahwa kalau dipertahankan itu sulit, tapi kalau nggak dipertahankan itu dia masih sayang. Intinya sebetulnya dia itu masih sayang. Ya. Hanya saja sebetulnya cara kamu yang mungkin di sini dia itu kurang nyaman. Ya. Cara kamu yang kurang nyaman buat dia di sini. Nah ini loh. Dengan hadirnya The Sun, yang dia inginkan adalah kebebasan. Karena di sini aku juga lihat ada timbul obsesif, ya, controlling. Nih, aku lihat ada The Sun. The Sun juga melambangkan tentang yang namanya kebebasan. Dia menginginkan itu. Ya. Ini loh, aku lihat dia ini masih kayak memantau kamu. Dia tuh kayak masih lihat hasilnya kayak gimana dari kamu. Apakah kamu sudah berubah atau tidak. Apakah akhirnya kamu lebih memahami dia. Jadi kayak seolah-olah gak hanya lu yang butuh dimengerti, gue juga butuh dimengerti. Nah itu loh. Gak hanya lu yang butuh gini. Nah seperti kalau aku lihat dengan hadirnya The Hangman ini, seolah-olah bahwa apa yang kamu berikan kepada dia belum tentu itu membuat dia bahagia. Mungkin cara kamu adalah yang terbaik untuk menunjukkan bahwa kamu sangat sayang sama dia, kamu sangat care sama dia, bahwa kamu takut kehilangan dia. Tapi tanpa kamu sadari bahwa cara kamu ini tidak tepat buat dia gitu loh. Malah membuat dia ini nggak nyaman. Ini yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, di sini aku melihat malah kebalikan. Malah kebalikan. Kebalikannya apa, teman-teman? Gini,
dengan adanya Four of Cup ini sendiri, dia merasa kamu tuh orangnya nggak peka, nggak gampang ngertian. Nah ini juga ya, balik ya. Jadi kayak kamu tuh jadi orang itu kayak terlalu lugu bisa juga ya, terlalu lugu atau terlalu apalah di sini. Kalau yang kedua ini malah kebalikan. Kamu ini kalau udah fokus dengan sesuatu, maka itu kamu fokus. Ini yang terkadang membuat dia itu apa ya, nggak nyaman. Paham ya? Nggak nyaman, bukan nggak nyaman, tapi lebih karena nggak suka dengan sifat kamu. Nah, bukan nggak sayang ya. Jadi harus benar-benar berhati-hati, harus bisa benar-benar membedakan antara suka dan sayang buat teman-teman Pisces ya. Kalau sayang ya sayang itu dari hati. Kalau suka, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dirasa. Aku suka makanan ini, aku suka gaya rambutmu, aku suka kamu pintar, aku suka kamu begini. Ini namanya bisa membedakannya antara suka dan sayang. Ini dulu. Nah, di sini karena mungkin kamu ini buat dia, menurut dia kamu ini terlalu apa ya, bisa saja kalau udah fokus dengan sesuatu itu kayak nggak ngeh. Nah, nggak ngeh tentang keadaan dia, nggak ngeh apa yang dia mau, nggak ngeh dengan apa yang dia maksud. Nah ini ya, ini yang terkadang itu akhirnya membuat kamu itu akhirnya membuat dia itu lebih controlling ke kamu. Kamu itu harus begini, kamu mesti kayak gini, Nah bisa-bisa di sini kalau aku lihat apapun yang kamu lakukan itu kayak jadi serba salah gitu loh. Gini salah, gitu salah. Paham ya? Karena tanpa kamu sadari ini hampir sama bahwa dia itu selalu kontrol kamu. Nah ini ya, nggak hanya kontrol secara pembicaraan, tetapi juga kamu tuh dicek terus. Nih, dicek terus 1, 2, ini kayak gimana nih? Ya. Kalau aku juga melihat bahwa kamu terhubung dengan seseorang emosional juga pasang surut, emosionalnya nggak stabil ya teman-teman. Nah ini loh. Sebetulnya di sini aku melihat dia itu kayak berusaha nggak marah ke kamu gitu loh. Ya, dia berusaha nggak marah sih ke kamu, tetapi atau berusaha nggak emosional ke kamu, atau berusaha nggak kontrol ke kamu. Cuman kadang-kadang dia merasa bahwa mungkin kamu yang terlalu cuek, bukan terlalu cuek ya. Jadi kayak ada sesuatu lah, kalau bisa dibilang ada sesuatu yang membuat dia ini, kenapa sih kamu kayak gini, kayak menurut dia kayak ngegoda aja gitu loh. Kamu tuh kayak mungkin menurut dia tuh kamu sukanya goda aja gitu. Jadi kayak kamu tuh salah terus di hadapan dia. Nah ini salah aja di mata dia gitu ya. Karena dia punya power. Kalau kita lihat ada strange. Soalnya di sini aku melihat dia tuh punya power terhadap kamu teman-teman. Nah disinilah yang mungkin terkadang kamu itu apa ya, bisa saja menjauh dari dia. Atau kalau kita ngomong masalah bukan menjauh, jadi kayak bukan menjauh ya, tapi lebih kayak kamu sebetulnya berusaha untuk gimana sih nggak membuat dia marah, gimana sih agar dia itu nggak terus-terusan nyalahin kamu. Di sini sebetulnya aku melihat kamu tuh belajar untuk lebih baik ya. Nah ini berusaha untuk lebih baik, tapi itu tadi ya, dia tuh masih kayak, beberapa dari kalian ini terhubung dengan orang yang masih controlling terhadap kamu. Kamu yang harus beginilah, kamu harus beginilah, main emosi, main marah. Kalau nggak diturutin marah. Nah ini juga ya teman-teman. Jadi itu untuk teman-teman Pisces, semoga bermanfaat. Aku akhiri. See you next time.